Aku tidak pernah bercita-cita menjadi sopir mobil jenazah. Pekerjaan itu datang begitu saja saat aku sedang butuh uang dan tidak banyak pilihan. Namaku Arif. Usia 32 tahun. Sejak rumah sakit swasta tempatku bekerja membuka lowongan sopir ambulan, aku langsung melamar. Awalnya aku mengira tugasku hanya mengantar pasien. Tapi setelah beberapa bulan, aku mulai sering mendapat giliran mengantar jenazah. Awalnya aku takut. Tapi lama-kelamaan aku terbiasa. Atau setidaknya aku mengira sudah terbiasa. Mobil jenazah yang kugunakan bukan mobil baru. Catnya putih kusam, pintunya berat, dan di bagian belakang hanya ada satu ranjang besi dengan pengait. Bau khas cairan pembersih selalu bercampur dengan bau yang tidak bisa benar-benar hilang, meski dibersihkan berkali-kali. Aku selalu bekerja malam. Katanya supaya jalanan lebih sepi. Malam itu, sekitar pukul 11:30, aku mendapat panggilan dari rumah sakit kecil di pinggiran kota. Ada satu jenazah yang harus dipulangkan ke rumah keluarganya, di daerah yang cukup jauh dan sepi. Aku berangkat sendirian. Setelah semua administrasi selesai, jenazah dimasukkan ke dalam mobil. Tubuhnya sudah dibungkus rapi. Tidak ada keluarga yang ikut. Mereka akan menunggu di rumah. Aku menutup pintu belakang dengan hati-hati. Seperti biasa, aku mengucap salam pelan sebelum masuk ke kursi kemudi. Entah kenapa kebiasaan itu membuatku lebih tenang. Perjalanan awal berjalan normal. Jalanan lengang, lampu kota satu persatu tertinggal di belakang. Aku memutar radio pelan, sekadar menemani. Sekitar 20 menit kemudian, aku mulai merasa tidak sendirian. Bukan karena suara. Bukan karena bayangan. Tapi perasaan seperti ada yang memperhatikan. Aku mencoba mengabaikannya. Ini bukan pertama kalinya. Banyak sopir mobil jenazah lain juga sering merasakan hal yang sama, kata mereka. Aku menarik napas panjang. Saat melirik kaca spion tengah, aku hanya melihat pantulan kursi belakang dan pintu pembatas. Tidak ada yang aneh. Aku melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, radio mulai berubah sendiri. Dari musik pelan, menjadi suara desis. Lalu berhenti. Aku memutar tombolnya. Tidak ada reaksi. Aku menghela napas. Malam-malam begini, jangan aneh-aneh, gumamku setengah bercanda. Tiba-tiba terdengar bunyi gesekan pelan dari belakang. Aku menegang. Bunyi itu seperti besi yang bergerak sedikit. Aku langsung teringat ranjang jenazah di belakang. Mungkin pengaitnya longgar. Tenang, cuma mobil tua, kataku pada diri sendiri. Aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh. Beberapa menit berlalu. Lalu, aku mendengar helaan napas. Bukan dari radio. Bukan dari luar. Napas itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari balik sekat mobil. Tanganku mencengkeram setir. Aku menelan ludah. Ini cuma sugesti, bisikku. Lalu, aku menambah kecepatan sedikit. Saat itulah, lampu indikator di dashboard berkedip, lalu stabil kembali. Jam digital menunjukkan pukul 00.13 malam. Aku terus melaju. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Mas. Aku membeku. Suara itu bukan keras. Bukan menyeramkan secara langsung. Justru sangat biasa. Seperti orang memanggil dengan sopan. Aku tidak menjawab. Mas. Suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih dekat. Aku merasa tenggorokanku kering. Mas, kita sudah sampai belum? Jantungku berdegup kencang.
Aku tahu suara itu tidak mungkin berasal dari siapapun yang masih hidup di dalam mobil ini. Tapi suaranya terdengar sangat nyata. Aku mencoba berbicara dengan suara setenang mungkin. Bapak, istirahat saja. Kita masih di jalan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku langsung menyesal. Mobil terasa lebih dingin. Sunyi. Lalu terdengar suara pelan dari belakang. Bukan suara marah. Bukan tawa. Terima kasih. Aku merinding. Sepanjang sisa perjalanan, aku tidak lagi mendengar apapun. Tidak ada suara. Tidak ada napas. Tapi perasaan diawasi itu tidak pernah hilang. Akhirnya aku sampai di rumah tujuan. Rumah sederhana di ujung jalan kecil. Lampunya menyala. Beberapa orang sudah menunggu. Aku memarkir mobil dan turun. Udara malam terasa lebih berat dari sebelumnya. Saat aku membuka pintu belakang mobil, semuanya terlihat normal. Jenazah masih terbaring rapi. Tidak ada yang bergeser. Tidak ada yang berubah. Aku membantu keluarga menurunkan jenazah. Mereka mengucapkan terima kasih, lalu membawanya masuk. Saat aku hendak kembali ke mobil, seorang bapak tua dari keluarga itu menghampiriku. "Mas," katanya pelan. "Tadi selama di jalan, ada apa-apa?" Aku terdiam sejenak. "Tidak, Pak." "Kenapa?" tanyaku. Bapak itu menatapku lama. "Anak kami sebelum meninggal selalu bilang takut pulang sendirian." Aku tidak menjawab. Dalam perjalanan pulang, aku mematikan radio. Aku memilih diam. Okus. Sesampainya di garasi rumah sakit, aku memarkir mobil. Aku mematikan mesin, tapi tidak langsung turun. Aku menatap kaca spion sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa tidak sendirian di kursi kemudi. Bukan di belakang. Bukan di samping. Tapi di dalam ingatanku. Sejak malam itu, aku masih bekerja sebagai sopir mobil jenazah. Aku masih mengantar. Masih menyetir sendirian di malam hari. Tapi sekarang, aku selalu ingat satu hal. Yang paling berat dari pekerjaanku bukanlah mengantar orang yang sudah pergi, melainkan mendengar suara yang belum siap ditinggalkan. Dan setiap kali aku menutup pintu belakang mobil jenazah, aku selalu mengucap salam dengan lebih pelan. Karena tidak semua perjalanan berakhir dengan benar-benar sampai.